Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan bercerita tentang Isra Mi'raj. Bagaimana awal mula Isra Mi'raj itu? Awalnya Nabi tidur. Pagi itu, Nabi Muhammad SAW sedang termenung di depan Ka'bah. Lalu Abu Jahal bertanya, "Kenapa engkau termenung wahai Rasulullah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Tadi malam aku mengalami kejadian yang luar biasa." Kejadian apa tuh? Kejadiannya pertama, malam tadi datang kepadaku Jibril, pimpinan para malaikat. Lalu bosnya ya, kayak penjahat ada bos. Kan setan juga ada bos. Siapa bosnya setan? Iblis. Iya ya. Lalu Jibril datang membawa hewan tunggangan bernama buraq. Buraq itu seperti kuda yang bersayap berwarna putih. Kemudian dia dibawa sama kemudian Nabi menaiki buraq. Terus terbang dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi di Palestina. Masjid Nabawi. Terbang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kita mau bilang ke Masjidil Aqsa. Iya, tapi terikut jadi bilang Masjidil Nabawi. Kemarin ke Masjid Nabawi kan. Nah, kemudian kecepatan buraq itu gimana? Secepat kilat. Sekedip mata saja sudah sampai. Di mana matanya memandang, di situ kakinya sampai. Udah sampai gini. Iya. Udah sampai ya. Nah, setelah sampai di Masjid Aqsa, Nabi Muhammad buraq itu ditambetkan di tiang masjid. Lalu Nabi Muhammad sholat 2 rakaat memimpin nabi-nabi yang lain. Lalu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha. Iya. Betul. Di langit pertama, di langit pertama ketemu dengan Nabi. Nih, langit pertama. Di langit pertama beliau melihat Nabi Adam. Beliau mengucapkan salam dan Nabi Adam menyambut kedatangan beliau. Kata Jibril gini, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Siapa tuh? Kata Jibril. Kata Nabi Adam, "Ini aku Jibril. Aku datang bersama Nabi Muhammad. Silakan masuk. Wilujeng Sumping. Setelah langit 1, lanjut lagi naik ke langit kedua. Di sana disambut oleh Nabi Yahya dan Nabi Isa. Iya, betul. Ingat kasih Dia dan Nabi Isa. Tadi lagi tok. Siapa tuh? Aku Jibril. Ada apa Jibril? Aku mau Muhammad. Oh ya, silakan. Wilujeng Sumping. Lanjut lagi ke langit ketiga. Di langit ketiga, Nabi Muhammad melihat Nabi Yusuf. Nabi Muhammad mengucapkan salam dan Nabi Yusuf menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Nah, lewat langit keempat, naik lagi langit kelima. Di langit kelima, Nabi Muhammad melihat Nabi Harun dan Nabi Harun
tiga tas. Beliau mengucapkan salam dan Nabi Harun bin Imran menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Satu, Setelah langit yang dua, ke-5, tiga, empat, Naik ke langit ke-6. Di sana beliau melihat Nabi Musa. Ke-6, 7. Iya, 6 Nabi Musa, betul. Nabi Musa bin Imran. Beliau mengucapkan salam dan Nabi Musa bin Imran menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Iya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berlalu darinya, maka Nabi Musa menangis. Mengapa engkau menangis? Tanya Nabi Muhammad. Nabi Musa menjawab, aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku dan masuk surga bersama umatnya dan lebih banyak daripada umatku yang masuk sana. Berarti umatnya Nabi Muhammad lebih banyak masuk surga daripada umatnya Nabi Musa. Nah, lanjutlah Nabi Muhammad terus. Kemudian naik lagi ke langit ke-7. Di sana Nabi Muhammad melihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau mengucapkan salam dan Nabi Ibrahim menjawabnya, menyambut kedatangan beliau dan menetapkan nubuwah beliau. Nah, setelah dari langit ke-7 kemana lagi? Ke Sidratul Muntaha. Ke langit. Kemudian beliau naik lagi ke Sidratul Muntaha. Lalu dibawa naik lagi ke Al-Baitul Ma'mur. Kemudian dibawa naik lagi untuk menghadap Allah yang Maha Perkasa dan mendekatnya, hingga jaraknya hanya 2 busur dua busur atau lebih dekat lagi. Satu busur kemana? Segini kan? Di atas, di bawah kan? 2 busur gini Barulah setelah itu dikasihkan perintah salat 50 waktu. Tapi kata Nabi itu Lalu setelah itu Nabi Muhammad turun lagi turun ke langit 7, terus turun ke langit ke-6. Di langit ke-6 ditanya oleh Musa. Musa, apa yang kamu dapat? Kata Nabi Muhammad, aku mendapatkan perintah salat 50 waktu dalam satu hari. Apa? Jibril mami 50 waktu? Jibril mami Lalu Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan sanggup melakukannya, maka mintalah keringanan kepada Tuhanmu. Terus Pak, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Lalu Apa Kak Sipa? Coba. lalu Nabi Muhammad naik lagi dan meminta sama Allah diturunkan lagi jadi 10. Iya, diskon. Soalnya kayak di mall. Diskon dari 50 kurang. Terus turun lagi. Terus Nabi Musa bertanya lagi, apa yang sudah kau dapatkan dari Tuhanmu? Lalu Nabi Muhammad menjawab, salat 40 waktu. Naik lagi masih kurang. Naik lagi Nabi Muhammad. Begitu terus. Bolak-balik sampai Akhirnya Allah menetapkan untuk umat Islam salat 5 waktu dalam satu hari. Kalau dijumlahkan rakaatnya jadi 17 rakaat. 17 ya. Apa Kak Sipa? Salat subuh berapa? 2 Salat asar. Zuhur 4 2 tambah 4 sama dengan 6 tambah asar berapa rakaat? 4 10 tambah maghrib
13, Mama Isa 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17. 17 rakaat satu hari. Nah, Setelah beberapa saat ada seruan yang terdengar. Kewajiban dariku telah kutetapkan dan telah kuringankan bagi hambaku. tetaplah sholatnya menjadi 5 5 waktu. waktu sehari semalam. Sebetulnya di Cek, 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 langit cek, satu, cek, 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 cek. langit 2 sampai langit ke 7. itu Nabi Muhammad itu banyak melihat tadi. Cek, cek. Seperti yang kita baca dalam buku Muhammad Teladanku, Nabi bercerita 20. Nah, itu kan ketika Isra Mi'raj di langit 1 kah, langit kedua Terus diceritakan tentang kenikmatan surga. Nabi juga Kesakitan neraka. Iya. Nabi juga lihat neraka. Siksa neraka. Ada Tapi orang disingkatkan ceritanya kan. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah pun turun dan kembali ke Masjid Al-Aqsa. Aqsa. Dari Masjidil Al-Aqsa kembali lagi Hmm. ke Masjidil Haram. Di tengah perjalanan ternyata tengah perjalanan pulang melihat kafilah di Mekah yang kehilangan Unta. Ternyata untanya bersembunyi di balik bukit. dari atas langit, dari burung. Nabi Muhammad bilang apa? Untamu di belakang Bukit itu. Kabilah itu heran. Heeh. Lalu ikutin kemana ke sana. Akhirnya untanya ketemu. Nah, jadi itulah kata Nabi Muhammad, itulah yang membuat aku takjub malam tadi, diceritakan kepada Abu Jahal. Jahal. Lalu Abu Jahal tidak percaya. Apa katanya? Aku tidak percaya. Wah, aku tidak percaya. Ini Coba engkau benar-benar- ceritakan dengan seluruh rakyat kota Iya, Mekah. apa kau mau ceritakan? Mau. Dipanggil sama Abu Jahal. Wahai penduduk Mekah, sini. Kumpul semua. Muhammad ada cerita bagus. Wah, cerita yang luar biasa hebatnya. Kumpullah seluruh masyarakat Mekah waktu itu kan. Nah, coba Muhammad ceritakan lagi. Diulanglah cerita yang tadi kan. Iya. Setelah itu, diulang, setelah diceritakan semuanya bisik-bisik. apa yang terjadi sama orang kafir, orang Tidak kafir, percaya. iya, makin tidak percaya dia. Orang beriman jadi apa? Jadi percaya. Jadi bingung, jadi ragu. Ini bener gak ya Nabi Muhammad? Kita aja dari Nggak Masjidil bisa. Haram mau ke Masjidil Aqsa 2 hari 1 malam baru sampai pakai kuda. Ini cuma 1 malam. Iya, jauh loh itu. Jauh. Itu udah pakai kuda yang paling kencang. Kalau kita pakai onta yang jalannya Tang ting ting tung. tung, tang ting tung. Nah, lebih lama lagi. Bisa 1 bulan pergi. Kuda pelan juga. 1 bulan lagi pulang, berarti 2 bulan. Sementara Abdul Nabi bilang. Muhammad, Nabi kita cuma 1 malam. Belum. Bisa pergi, bisa pulang. Iya. Wah, orang-orang berbisik. Apa kata Abu Jahal? Coba kita tanya Abu. Yes. Agama Aku Muhammad Hancur. akan hancur dengan kebohongannya sendiri. Wah, dibilangin Nabi Muhammad bohong, Pak. Kan betul. Ah. Elai. Ah. Lalu Ah. Abu Jahal bertekad ingin pergi ke rumah Abu Bakar untuk Memastikan agama ini hancur. Katanya apa? Tinggal 1 orang orang lagi. lagi. Kalau 1 orang itu Tidak ragu, percaya. tidak percaya, Maka hancurlah agama Islam. wis mantap. Ayo kita ke sana. Akhirnya mereka semua pun pergi ke rumah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar sedang di kebunnya. Pergilah ke kebunnya. Kebun. Lalu dibilang Abu Jahal kepada Abu Bakar, keluar. Abu Bakar heran. Lah, ini ngapa nih ramai-ramai? Tumbennya. Ada apa? Kata Abu Bakar. Kamu tenang. Dijawab sama Abu Jahal. Tenaun Abu Bakar. Apa katanya lagi? In, Lihat tuh temanmu sudah
membohongi kaum Membohongi orang satu Mekah. Sudah bohong. Emang Muhammad yang bilang dibohongin? apa? Gini. Dikatakan semuanya oleh Abu Jahal. Lalu Abu Bakar berkata, seandainya di depanku ada tembok putih, Lalu Lalu Nabi Muhammad katakan, itu temboknya warna hitam, maka aku salahkan mataku dan mengatakan dinding itu hitam. ya benar, tembok ini adalah hitam, gitu kan? Padahal Putih. jelas putih, tapi Nabi Muhammad bilang hitam. Maka Kenapa? Abu Bakar pun bilangnya hitam. lalu tanya sama Abu Kok Bakar. kok hitam Ya, dibilang? kan Abu Bakar sangat percaya dengan Nabi Muhammad. Lalu di mana Muhammad sekarang? Kata Abu Bakar. Di sana, di depan Ka'bah. Hmm. Lalu Abu Bakar pergi ke sana. Jalan Abu Bakar terus. Tang ting tung. Nah, hampir sampai tempat Nabi Muhammad, Abu Bakar langsung teriak. Dan nampak Nabi Muhammad jauh sana kan? Ya Langsung Muhammad. teriak dia, ya Muhammad. Orang semua Mekah lihat ke Abu Bakar kan? Wah, Abu Bakar cerdas. Itu caranya supaya menarik perhatian orang, supaya didengarkan. Tadi Abu Jahal menceritakan begini. sambil jalan diceritakan terus kan, sambil jalan mendekati Nabi Muhammad. Tuh. Engkau begini, kata Abu Jahal, engkau begini. Lalu engkau begini. Apakah itu benar? Pas Abu Bakar sampai di depan Nabi Muhammad. Tuh. Apakah itu benar Muhammad? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya, itu benar. Lalu dijawab lagi oleh Abu Bakar, ya engkau pasti benar. Wah. Lalu orang-orang yang lain, orang-orang Menjadi Muslim yang- yakin. Nah, jadi yakin. Kan Nabi Muhammad gak pernah Nggak salah. pernah salah, nggak Nggak mungkin pernah bohong. Ngapain bohong? Dosa Kemudian juga bohong. kata Abu Bakar gini ya. Nah, nampak lagi kecerdasan Abu Bakar. Abu Bakar tahu bukti Nabi Muhammad ke Masjid Aqsa itu tidak ada, karena waktu itu belum ada kamera, belum ada foto, belum ada video, belum ada Instagram, ya kan? Jadi apa cara membuktikannya? Kata Abu Bakar. Abu Bakar pintar kan, cerdas. Aha, dibilang Abu Bakar gini. Wahai Muhammad, ya Nabi Allah, orang satu Mekah ini semuanya tahu bahwa engkau belum pernah ke Masjid Aqsa. Bagaimana kalau aku datangkan pemuka-pemuka Quraisy yang sudah pernah ke Masjid Aqsa, lalu engkau sampaikan Masjid Aqsa itu begini. Apakah engkau mau? Mau. Oh, Nabi Muhammad mau, kata Nabi Muhammad. Nabi Kan? Muhammad kan suka tantangan. Lalu Dipanggillah semua pemuka Quraisy. ya, saat itu Allah tunjukkan di depan mata Nabi Muhammad Masjid Al-Aqsa. Langsung dilihat oleh Nabi Muhammad. Nabi Nih, Muhammad gambarkanlah. Mereka meminta agar beliau menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis, maka Allah menampakkannya sehingga beliau bisa melihatnya secara langsung. Seketika itu beliau mengabarkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka tidak bisa memberi bantahan sedikit pun. nah itu kan, jadi kata Nabi Muhammad, Masjid Aqsa itu bentuknya di atasnya bulat. Wah, gitulah kan, jendelanya sekian. Karena Allah langsung melihatkan di mata Nabi Muhammad, dan yang bisa melihat hanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu matanya langsung seolah-olah sedang dilihatkan oleh Allah tentang Masjid Al-Aqsa. Aqsa. Maka kata orang pemuka kaum kafir Quraisy tadi bilang, iya benar, Gitu. iya benar, Kok kamu tahu ya? benar. Pinter Wah, banget. benar. Abu Jahal mulai ragu. Alamak. Lama ini malah jadi kuat lagi padahal tadi udah mau roboh. Nah, kemudian
setelah diceritakan semuanya oleh Nabi Muhammad, dibenarkan oleh pemuka Quraisy yang sering ke Masjid Aqsa. Lalu kata Nabi Muhammad, ada satu tanda lagi. Di kaum kalian, ada kafilah kaum kalian yang sedang dalam perjalanan menuju pulang ke Mekah. Di perjalanan, unta mereka tersesat. Lalu aku tunjukkan unta mereka ada di sebalik Bukit. bukit. Besok kafilah dagang itu sampai ke Mekah. Kalian tanya. Silakan tanya. Nah, besok harinya ternyata orang Mekah sudah pada menunggu di gerbang pintu Mekah. Mana sih yang kata Muhammad itu kafilah dagang kita? Siapa emangnya? Emang kamu kenal? Tahu siapa? Nah, ternyata udah siang hari nampak, iya tuh, ada tuh di jauh sana. Tuh nampak tuh, ada yang datang. Kafilah dagang kita. Tunggulah rame-rame. Kafilah dagang pun heran. Oh, apa sih kita ditunggu? Mau disambut, kita ulang tahun. Nah, habis itu ditanya sama kafilah dagang itu, apa yang terjadi dengan kalian kemarin malam? Kafilah dagang itu bilang, Kok kata Abi, kafilah dagang itu bertanya? ditanya kepada kafilah dagang itu, apa yang terjadi dengan kalian kemarin malam? Apa kata kafilah dagangnya? Kemarin, unta kami terlepas dan kami mencari-carinya. Lalu kami mendengar suara dari atas langit berkata, untamu di sebalik bukit itu. Lalu kami mengejarnya, lalu kami mendapatkan unta kami. Nah, sekarang kami yang bertanya, kata kafilah dagang itu, kalian tahu dari mana kejadian itu? Belum ada kelompok kami yang sudah sampai ke Mekah. Dari Muhammad. Hah? Kok bisa tahu? Nah, itulah yang menguatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu memang benar-benar pergi ke Masjidil Aqsa dan pulang lagi ke Masjid Haram. Begitulah Itulah ceritanya. ceritanya. Mungkin itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.